Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe, karena dengan subscribe kalian bisa mendapatkan ilmu dengan nonton video Insan. Yang penting jangan di skip, kemudian disimak betul-betul ya guys ya. Semoga ada ilmu yang bisa bermanfaat, yang bisa teman-teman terapkan dalam usaha kalian. Nah jadi agenda Insan hari ini mau mengeluarkan ini ya guys ya. Sebenarnya ini belum bisa dikeluarkan. Ini adalah backlog kayu keras, usia lebih kurang 5 hari ya guys ya. Sebelumnya belum bisa dikeluarkan dari dalam rumah, tapi berhubung sudah mendekati lebaran dan orang tua Insan mau datang ya guys ya, mau mudik lah ceritanya nih guys. Jadi rumah itu harus diseptikan, harus dirapikan, dibersihkan, jadi supaya orang tua itu kerasan. Jadi backlog ini harus dikeluarkan ya guys ya. Ini backlog kayu keras usia 4 hari, misilium masih seperti ini ya guys ya. Nah ini misilium masih seperti ini. Sebenarnya ya belum bisa, mudah-mudahan aman sih ya guys ya. Nah ini backlog kayu losanya ya guys ya, dengan kayu duren udah keluar sekitar 400. Kemudian backlog jumbonya juga ini. Nah ini udah Insan keluarkan guys. Nah ini dia, ini mungkin sekitar 48 atau 49, nah seperti itulah guys. Nah jadi memang udah harus diseptikan kondisinya. Nah jadi pada kesempatan kali ini Insan mau membahas masalah rak jamur ya guys ya. Nah jadi buat teman-teman, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman saat kalian itu buat rak jamur ya guys ya. Nah jadi hal-hal yang seperti apa yang tidak boleh, ataupun yang merugikan, ataupun yang berbahaya. Nah jadi untuk yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe dulu supaya nggak ketinggalan informasi terbaru tentang budidaya jamur tiram. Nah yang pertama itu adalah untuk jarak antara rak satu dengan rak yang lain ya guys ya. Nah untuk jarak yang seperti ini, nah ini untuk ruang inkubasi ini oke lah ya guys ya, 1 meter. Tapi kalau untuk ruang penumbuhan ini harus lebih lebar lagi supaya tidak mengganggu perjalanan dan tidak mengganggu masa pertumbuhan ya guys ya. Masa pertumbuhan si jamurnya itu tadi ya minimal 1,2 meter lah, 1,20 meter maksudnya. Minimal 1,20 meter, 1,5 meter lebih bagus ya guys ya kalau untuk rak penumbuhan. Jangan diikuti Insan guys, Insan ini hanya memaksakan ya guys ya. Tapi buat teman-teman kalau misalkan tempatnya itu agak sempit ya nggak masalah sih ya guys ya, kalau dipaksakan. Cuman yang harus diperhatikan adalah sirkulasi udaranya, bagaimana supaya rak tetap rapat tapi sirkulasi udaranya tetap bagus. Nah itu harus teman-teman pikirkan. Kemudian yang kedua adalah jarak antara rak yang di atas dan rak yang di bawah ya guys ya. Nah ini rak di atas dengan rak di bawah ini guys. Nah, ini baiknya seberapa bang? Nah seperti itu ya guys ya. Jadi ini saran aja guys buat teman-teman. Saran dari Insan buat teman-teman itu jangan lebih dari 4 log ya guys ya. Nah seperti ini. Nah ini Insan 1, 2, 3, 4. Nah jadi jangan lebih dari 4 log, apalagi bisa 5 sampai 7 log. Nah itu sebenarnya kalau mengefisiensi tempat ataupun mengefisiensi barang ataupun bahan dari bambu atau bajaringan kalian itu nggak masalah sih guys. Tapi yang ditakutkan adalah saat log udah mulai afkir ya guys ya. Nah, biasa log udah mulai afkir dia akan mereng guys. Nah itu yang akan menjadi masalah guys. Nah ini seperti ini sih Insan susun 3 aja guys. Bisa sih sini satu lagi 4. Cuman kalau udah 5 dia biasanya rawan jatuh ya guys ya. Makanya di sini log Insan rata-rata ya 4 ya guys ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah kalau udah 5 ini udah ngepres sekali guys. Harus sudah ketahan sama bambunya seperti ini, ataupun udah ketahan dengan rak yang di atasnya supaya dia tidak jatuh. Nah itu saran yang kedua dari Insan. Kemudian saran yang ketiga buat teman-teman yang mau buat rak dari yang model seperti ini nih ya guys ya. Model seperti ini itu kalau kalian mau menggunakan bambu belah, nah yang seperti ini, nah ini pastikan bambunya ini benar-benar udah kering ya guys ya. Nah, pastikan benar bambunya udah kering dan tua. Nah, kalau tua aja pun dia nggak menjamin, harus benar-benar udah kering baru kalian belah. Karena apa? Karena kalau masih basah kalian belah, nah seperti ini guys.
dia mengalami pengerutan ya guys ya, pengerutan. Nah jadi dia bambunya ini bisa teman-teman lihat ini mengalami penyusutan, sehingga menyebabkan dia itu bisa mereng ataupun tidak stabil lagi guys. Nah seperti itu guys. Jadi buat teman-teman yang mau menghemat bahan, menghemat bambu atau menggunakan bambu, nah, ya seperti ini guys, mau dibelah itu harus nunggu udah kering, karena kalau basah seperti ini guys ya. Insan berbagi pengalaman aja sini buat teman-teman, mungkin sebagian ada yang udah tahu lah, tapi ya kalau yang udah tahu ya nggak apa-apa, yang buat yang belum tahu aja nih ya guys ya. Jadi Insan bagikan pengalamannya buat teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah rak tali ya guys ya. Kebetulan rak tali yang di Kumbung Insan ini udah Insan pensiunkan, karena ya ada kelemahannya tersendiri ya guys ya. Yaitu salah satunya adalah lama ataupun susah dalam pembongkaran dan pemasangan. Kalau pembongkaran mungkin oke lah, bisa cepat, tapi kalau penyusunannya itu lama guys ya, harus satu. Nah di setiap locknya itu harus diberi karet gelang atau diberi pengikat supaya locknya itu tidak mereng kanan dan mereng kiri guys. Nah jadi repotnya di situ ya guys ya. Memang kapasitasnya lebih banyak, kemudian kalian bisa menghemat biaya dengan hanya menggunakan tali plastik. Kemudian kalian juga bisa menghemat ruangan yang tadinya ada rak-rakan seperti ini. Kalau pas dia lagi kosong bisa dinaikkan tali plastiknya, bisa lapang ya guys ya, bisa dibawanya itu untuk nanam. Nah memang ada efisiensi tersendiri, tapi menurut Insan kalau untuk versinya Insan yang semuanya dikerjakan sendiri itu repot guys ya kalau menggunakan rak tali. Kecuali kalau misalkan kalian punya pegawai yang bisa mau mengerjakan itu ya guys ya. Karena kalau di versinya Insan yang apa-apa dikerjakan sendiri masihan rata-rata itu lebih repot kalau menggunakan rak tali yang seperti itu guys. Jadi Insan mempensiunkannya. Nah itu dia yang ketiga guys. Kemudian yang keempat terakhir ini ya guys ya, saran ataupun kesalahan yang biasa dilakukan teman-teman, ataupun ya jangan sampai teman-teman lakukan kalau kalian udah tahu guys ya, tinggi raknya guys. Nah jadi buat sebagian orang atau sebagian petani jamur mungkin supaya lebih efisien itu raknya dibuat tinggi ya guys ya. Nah seperti yang itu Insan sebenarnya itu jarang diisi sih guys ya. Insan ada yang rak di atas 1,9 meter ataupun hampir 2 meter tingginya. Bahkan kalau Insan mau menyusunnya ya harus jinjit lah ya guys ya, bisa dibilang. Nah tapi itu sebenarnya jarang dipakai, itu hanya untuk rak-rak darurat aja ya guys ya. Seperti ini ada, nah ini ada 2 baris guys. Ini rak-rak darurat ini jarang diisi, jarang dipakai. Bukan artian tidak bisa dipakai, tapi jarang dipakai karena memang efisiensi masa pertumbuhan untuk menumbuhkan jamur itu untuk yang bagian atas itu agak sedikit lama karena dia dekat dengan langit-langit. Kecuali kalau langit-langit kalian itu mungkin atap ya guys ya, atau asbes. Jadi mungkin agak sedikit lebih sejuk, tapi kan kalau Insan sekarang udah pakai seng ya guys ya, sudah pakai seng, jadi untuk siang hari saat terik itu sudah sangat semromong, udah sangat panas hawanya, suhunya ini bisa di atas 33 derajat untuk yang bagian atas. Kalau yang di bagian pinggang ke bawah ini ya mungkin masih sekitaran 29 atau 30 lah. Tapi kalau yang untuk di bagian atas itu udah bisa lebih tinggi lagi karena sudah dekat dengan langit-langit. Sedangkan yang bagian bawahnya ini selalu lembab dan basah, jadi menurunkan suhu ya guys ya. Nah jadi seperti itulah. Nah jadi saran Insan kalau teman-teman buat rak yang seperti ini tuh jangan tinggi-tinggi, kalau rak pertumbuhan. Tapi kalau untuk rak inkubasi atau penyimpanan itu nggak masalah guys. Nah kalau tinggi, semakin tinggi semakin hangat, tapi ya repot nyusunnya dan ngambilnya lah menurut Insan. Nah jadi itulah ya guys ya, beberapa hal kesalahan-kesalahan ataupun yang tidak boleh kalian buat saat kalian membuat rak, ataupun yang tidak boleh kalian lakukan saat kalian membuat rak. Nah ini satu lagi tips buat teman-teman, saat kalian memaku bambu itu pastikan kalian beri lubang atau beri bekas garis seperti ini ya guys ya. Ini bisa dibuat dengan pisau, dengan pahat atau dengan gergaji. Supaya apa? Supaya bambunya tidak pecah guys ya. Jadi ini tipsnya supaya memaku bambu dengan paku yang besar tapi bambunya tidak pecah. Nah ini guys, ini rata-rata Insan buat seperti itu guys, supaya bambunya tidak pecah dan bambunya masih tetap bagus ya guys ya. Nah ini pakunya besar-besar Insan gunakan. Nah jadi itulah guys ya, mudah-mudahan kalian bisa belajar dari kesalahan-kesalahan Insan, yang apa yang Insan bagikan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang bisa, apa yang tidak bisa, apa yang bagus, apa yang kurang bagus, apa yang tidak bagus.
Nah, semua itu bisa dipelajari dengan cara sharing seperti ini guys. Nah, jangan lupa di like dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga ilmu kita bertambah terus, rezeki kita bertambah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.